Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka kitab kita dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Berdasarkan teks firman Tuhan ini, pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema, rancangan damai sejahtera Allah bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernah nggak Bapak Ibu merasa kebingungan, merasa khawatir menghadapi masa depan? Saudara, kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Tetapi hari ini saya ingin mengingatkan kita semua tentang janji Allah yang terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. Firman-Nya berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, Yeremia adalah seorang nabi yang hidup dalam masa yang penuh dengan kekacauan dan bencana. Saudara, bangsa Israel saat itu sedang menghadapi masa penawanan di Babel. Di tengah keputusasaan, di tengah penderitaan mereka, Allah Ia mengirim pesan penghiburan melalui Nabi Yeremia. Pesan itu juga saudara berlaku bagi kita hari ini. Kalau kita memperhatikan teks ini dengan seksama saudara, maka kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dari teks ini adalah tentang rancangan damai sejahtera. Allah Ia memiliki rancangan damai sejahtera untuk hidup kita. Tuhan ingin memberikan kebahagiaan, Tuhan ingin memberikan keamanan, Tuhan ingin memberikan kesejahteraan kepada kita. Rancangannya saudara bukanlah untuk membuat kita sengsara atau untuk menimpakan kecelakaan atas hidup kita, bukan saudara. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan kehendaknya selalu baik untuk umatnya. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari teks ini tentang pengetahuan Allah. Saudara, Allah Ia mengetahui rancangan-rancangannya mengenai kita. Ia memiliki pemahaman yang sempurna tentang masa depan kita. Walaupun kita mungkin tidak melihat atau mungkin kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi Allah, Ia tahu segala sesuatu dan Ia adalah Allah yang bijaksana. Karena itu saudara, kita harus mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari teks ini saudara adalah tentang hari depan yang penuh harapan. Saudara, Allah Ia berjanji memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tidak peduli apa yang sedang kita alami saat ini, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Allah Ia memiliki rencana yang terbaik untuk hidup kita. Allah juga ingin memberikan kita masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh arti. Jangan pernah kehilangan harapan, karena Allah Ia sedang bekerja dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memahami bahwa Allah Ia memiliki rancangan damai sejahtera untuk hidup kita, ini harus mengubah cara kita melihat masa depan. Kita tidak perlu hidup di dalam ketakutan, kita tidak perlu hidup di dalam kecemasan, tetapi kita harus hidup dengan iman dan percaya bahwa Allah Ia sedang bekerja dalam setiap aspek hidup kita.
Nah, karena itu saudara, percayakan hidup kita kepada Allah. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Mari kita tinggalkan kekhawatiran, mari kita buang segala kecemasan kita dari hadapan Tuhan. Tuhan adalah Sang Pencipta yang tidak akan membiarkan kita di dalam keterpurukan. Nah, karena itu jalani hidup dengan ketentraman. Ketika kita sadar bahwa Allah memiliki rencana damai bagi hidup kita, kita harus hidup dengan ketentraman dan di dalam sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi hidup kami. Terima kasih karena Engkau mengetahui rancangan-rancangan-Mu mengenai kami. Kami mohon agar kiranya Engkau ya Tuhan memampukan kami untuk hidup dengan keyakinan, untuk hidup di dalam pengharapan yang teguh di dalam diri kami. Bantu kami untuk mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu dan hidup dalam ketentraman yang hanya dapat ditemukan di dalam hadirat-Mu. Amin.